Halo sahabat Kompas TV, kembali bersama saya Glory Oyong Presenter versi Artificial Intelligence. Kali ini kita akan membahas soal kesehatan mental, kunci hadapi ketidakpastian global. Isu kesehatan mental akhir-akhir ini semakin menjadi sorotan karena berbagai faktor terutama yang memengaruhi kaum muda. Tekanan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologis kini menjadi beban hidup. Kombinasi berbagai tekanan itu memengaruhi kesehatan mental kejiwaan dan cara untuk menghadapi dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Beberapa hari terakhir ini muncul peristiwa atau pemberitaan yang terkait dengan kesehatan mental. Dari Australia, sedikitnya 6 orang tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden penusukan massal di Mall Westfield Bondi Junction, Sydney, pada 13 April 2024. Pelaku penusukan bernama Joel Cauchi disebut memiliki masalah kesehatan mental. Dari dunia pendidikan kita, berdasarkan hasil penapisan atau screening kesehatan jiwa pada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di 28 rumah sakit vertikal pendidikan, ditemukan 22,4% peserta terdeteksi mengalami gejala depresi. Sekitar 3% diantaranya bahkan mengaku merasa lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun. Banyak peristiwa serupa yang terjadi di sekitar kita masuk dalam memori kolektif. Masyarakat dari berbagai kalangan atau latar belakang mengalami masalah kesehatan mental dalam berbagai tingkatan, ringan hingga berat. Oleh sebab itu, isu kesehatan mental akhir-akhir ini semakin menjadi sorotan. Kesehatan mental menjadi faktor yang kemudian harus menjadi perhatian penting. World Happiness Report 2024 pada Maret lalu mengungkapkan, kalangan anak muda di seluruh dunia sekarang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan generasi di atasnya. Jika dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya, mereka yang lahir sebelum tahun 1965 rata-rata lebih bahagia dibandingkan mereka yang lahir sejak tahun 1980. Di antara generasi milenial, evaluasi terhadap kehidupan seseorang menurun seiring bertambahnya usia. Sedangkan di kalangan generasi baby boom, kepuasan hidup meningkat seiring bertambahnya usia. Evaluasi rata-rata kehidupan nasional didasarkan pada 6 variabel, yaitu PDB per kapita, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan, harapan hidup sehat, memiliki seseorang yang dapat diandalkan, kebebasan menentukan pilihan hidup, kemurahan hati, dan bebas dari korupsi. Menanggapi laporan World Happiness Report 2024 ini, Forum Ekonomi Dunia, WEF, menyebutkan terdapat setidaknya 3 faktor yang memengaruhi kebahagiaan kaum muda. Pertama, tantangan ekonomi yang dihadapi, terutama menyangkut biaya hidup dan pekerjaan. Soal biaya hidup, kaum muda menghadapi jalan mendaki yang sulit untuk menjadi sejahtera. Harga rumah, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terjangkau menjadi hambatan utama bagi keamanan finansial. Penghasilan yang stagnan semakin menekan kondisi keuangan. Hal itu berdampak antara lain pada penundaan untuk memiliki rumah atau bahkan menunda dalam membangun keluarga. Kondisi pekerjaan juga memengaruhi. Pekerjaan yang tidak tetap atau pengaturan kerja yang tidak tetap menawarkan lebih sedikit keamanan dan manfaat. Hal ini pun membuat perencanaan keuangan menjadi sulit dan meningkatkan kekhawatiran akan masa depan. Faktor kedua adalah tekanan teknologi dan media sosial. Meskipun media sosial saat ini menawarkan koneksi yang cepat dan luas, ia juga dapat memicu kekurangan dan masalah sosial. Kaum muda juga dapat mengalami keterisolasian sosial. Meskipun koneksi internet dapat selalu membuat terhubung dengan dunia maya, kaum muda justru mengalami kurangnya hubungan tatap muka yang lebih mendalam atau bermakna. Hal itu disebabkan berkurangnya waktu luang, terbatasnya mobilitas, atau adanya kecemasan sosial. Merasa terputus atau terisolasi dari komunitas yang mendukung dapat berdampak negatif pada kebahagiaan.
Faktor ketiga adalah ketidakpastian dan kecemasan akibat perubahan iklim dan polarisasi politik. Dampak perubahan iklim akan sangat membebani generasi muda. Mereka mewarisi dunia dan ekologis yang semakin rusak dan penuh tantangan tanpa merasa ada kendali atau lembaga yang dapat mengatasinya. Selain itu, meningkatnya perpecahan sosial dan politik juga dapat memicu kecemasan atau keputusasaan. Menyaksikan hal-hal yang negatif secara terus-menerus, baik dalam realitas maupun media sosial, dapat menguras emosi dan menimbulkan depresi. Dengan gambaran di atas, menjaga kesehatan mental kaum muda adalah suatu keharusan dan perlu dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Setiap negara sudah harus berinvestasi untuk isu kesehatan mental ini. Investasi itu sudah harus dimulai dari layanan yang mudah diakses generasi muda sejak dari bangku sekolah. Investasi dan intervensi untuk kesehatan mental generasi muda sangat penting untuk mengatasi tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana pendapat kalian soal pentingnya kesehatan mental dalam hadapi ketidakpastian global? Nantikan informasi menarik lainnya bersama saya, Glory Oyong Presenter versi Artificial Intelligence. Sampai jumpa.